pada waktu ia menerima hadis tersebut. Dengan beberapa istilah yang telah banyak dipakai para ulama hadis. Dalam menerima hadis tidak disyaratkan seorang muslim dan balik, namun ketika menyampaikannya disyaratkan harus Islam dan balik. Maka diterima riwayat seorang muslim yang balik, hadis yang diterimanya sebelum masuk Islam atau sebelum balik dengan syarat tamyiz. Tamyiz yaitu dapat membedakan yang hak dan yang batil. Jadi kan kalau dalam menerima, kalau dalam tahammul, kenapa nggak disyaratkan muslim dan balik? Ya kan itu dia nggak menyampaikan, cuma mendengarkan. Itu masih boleh. Kalau balik itu udah, kalau al-ada itu udah dikhususkan. Jadi persyaratannya itu harus Islam dan balik. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Untuk tahap selanjutnya kami buka sesi tanya jawab, sesi diskusi. Ada, taruh tinggalan. Ini ada contoh hadisnya. Hadasana Amru bin Khalid qala hadasana Alais an Yazid an Abil Khair an Abdillah. Di sini yang kalimat tahammul adanya itu sigahnya ada hadasana, terus ada Amru bin Khalid qala hadasana, terus ada an Abil Khair an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi, ada anak sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul Islam khair, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Telah menceritakan kepada kami, Amru bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Alais dari Yazid dari Abu Al-Khair dari Abdullah bin Amr, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam manakah yang paling baik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Oke, selanjutnya kami buka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya. Ya, terdengar nggak? Jelas, Kak Ulfia, jelas. Kak Sofia jelas kan suara Iya, Ulfia? Ya. Ya. Tadi kan disebutkan ya Kak, ada beberapa metode dalam ini menerima ya Kak. Menerima tahammul yang kayak tadi yang sami'atu yang ada yang mendengar langsung, terus ada yang qiraah ke gurunya gitu, terus kitabah dan lain sebagainya. Nah, itu tuh bisa jadi ini nggak sih Kak? Jadi bisa jadi menghasilkan atau bisa indikasi untuk meneliti kualitas hadis gitu. Misalkan kalau hadis sahih itu pasti pakai yang sami'atu, terus kalau yang hasan pakai yang metode yang mana gitu, atau yang doif pakai yang mana gitu. Itu bisa kita ketahui nggak Kak dari metode tahammul ya kayak tahammul wal ada itu. Terus yang kedua, tadi kan disebutkan ada yang lafaz yang digunakan ketika bertemu dengan guru langsung kayak sami itu akhbarona, dan ada yang tidak gitu kayak hukia, terus anda dan sebagainya gitu. Nah itu tuh berarti termasuknya ke dalam metode yang mana Kak? Apakah yang ini yang al-sima, al-qiraah atau yang lainnya gitu?
Kan nggak mungkin ya Alsima sama Kiroah. Kalau yang Hukia dan Ruya diceritakan itu, apakah masuk ke bawah-bawah dari Alsima, selain Alsima dan Kiroah atau gimana, Kak? Mohon maaf ya, Kak, pertanyaannya muter-muter. Terima kasih, Kak Sophia. Baik, yang lainnya? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sambil nunggu pertanyaan yang lain, mungkin kita di sini akan menjawab pertanyaan dari Kak Ulfia dulu ya. Yang pertama, tahamul wal ada ini itu, sigo tahamul wal ada ini itu berpengaruh nggak? Maksudnya ke tentang bisa apa sih? Kualitas Meneliti hadis. kualitas hadis gitu ya. Apakah doif atau diterima atau enggak apa gimana gitu. Nah, kalau untuk sigot tahamul wal ada ini itu kenapa tentu berkesambungan gitu. Makanya dimasukin ke pelajaran kritik hadis karena tujuan dari kritik hadis itu sendiri biar kita mengetahui mana hadis yang sahih, mana yang hadis yang doif gitu kan. Nah, namun untuk tahamul wal ada ini itu kita lebih fokuskan karena persyaratan hadis sahih itu sendiri kan bukan dari segi kualitas hadisnya aja, bukan dari segi matannya aja, tapi dari pertama itu ittisalus sanad gitu kan. Nah, untuk tahamul wal ada ini itu lebih ke kita meneliti ittisalus sanadnya ini gitu. Jadi lebih ke sanadnya yang kita teliti ini, bukan ke matannya gitu. Nah, terus terus ada hubungannya nggak ke kualitas hadis? Ya ada pastinya, karena kan namanya hadis sahih itu pasti harus ittisalus sanad gitu kan. Nah, dari tahamul wal ada ini kita bisa mengetahui contohnya kayak dari kalau pakai wijadah, yang wijadah itu kan yang mereka itu meriwayatkan tapi nggak bertemu langsung dengan apa namanya dengan gurunya gitu, atau mungkin mereka seperiode tapi nggak mendengar langsung. Jadi dari kalimat kayak akhbarona yang kayak gitu kita juga bisa neliti misalkan nih kalau yang apa kan tingkatan yang pertama itu asima ya, asima ala syekh. Kan kata-kata asima itu ada sami itu, ada akhbarona. Nah, dari situ bisa diteliti, bener nggak nih orang ini ngedengerin langsung sama siapa? Sama gurunya. Mungkin bisa diteliti dari masa hidupnya, apakah seperiode gitu kan. Kan katanya di sini kalimatnya konteksnya beliau menyampaikannya akhbarona, otomatis ini termasuk ke kata-kata apa asima ala syekh gitu kan, bertemu langsung dengan syekhnya atau mendengar langsung gitu, berarti ini seperiode apa enggak, coba kita teliti, kalau seperiode masih benar, masih ada kemungkinan beliau ini kayak gitu. Jadi gimana Kak Ulfiah, nangkep nggak?
Iya, nangkep, Kak. Tapi kalau misalkan begini, Kak. eh Kalau hadis sohi pasti pakai alsima. Kan alsima kan udah pasti mutasil ya, Kak. Sanadnya bersambung gitu. Langsung gitu kan. Dan diterima gitu periwayatannya. Nah, apakah eh kadang kan periwayatan kan ada yang sami itu awalnya, terus ada yang kesananya nggak pakai sami itu lagi. Nah, itu tuh gimana ya? Apakah hadis doif atau hadis hasan, misalkan hadis hasan juga ada yang menggunakan tahammul adanya itu sami itu sama apa ya tadi tuh hadasani ya hadasana gitu. Oh itu yang akhirnya ya Kak? Iya yang itu yang mutasil dua itu ataukah ada ini nggak sih Kak? Ada kita bisa tahu gitu. Oh kalau yang pakai hadis yang pakai sami itu tuh pasti sohihnya atau enggak gitu? Atau yang eh, nggak pakai sami itu bukan hadis soheh gitu. Paham nggak Kak? Kadang kan hadis kan ada yang nggak sama sekali nggak ada yang sami itunya, nggak ada yang menggunakan sigot yang pakai alsima atau kiroah gitu. Nah itu tuh apa ya bisa dipastikan nggak soheh atau gimana? Atau gimana sih? Paham nggak Kak? Aku juga bingung sendiri. Enggak gitu juga, bukan berarti yang menggunakan sami itu enggak sohi gitu. Jadi untuk mengetahui hadis sohi kan apa ininya itu kita Lima itu harus kan. ilmunya juga harus banyak gitu. Dari pertama untuk tahammul wa'adain itu lebih ke ittisalus sanadnya. Terus yang ke ada ittisalus sanad, terus ada apa? Dokturua, ada laturua yang kayak gitu kan. Jadi nggak bisa kita kan bisa aja yang hadis mungkin ini hadis oke. Kan kalau tahammul wal adain itu lebih kayak ada ana, ada an. Nah, itu tuh ada pembahasan tersendirinya juga kayak an yang kan kalau di hadis kebanyakan dari pertamanya doang hadasana, habis itu dari an gitu kan. Itu ntar Ya. dibahas di tentang hadis mu'an kayak gitu. Jadi kalau untuk tahammul wal adanya ini itu emang lebih ke umumnya aja gitu. Jadi kita belum bisa mengetahui kesemuanya apakah hadis ini apa namanya sohi apa doif gitu. Jadi karena kita baru dari satu segi aja gitu. Iya iya. Oh iya. Iya baik. Mungkin dari teman-teman boleh yang mau nambahin atau mungkin ntar dari tambahan dari Bapak. Berarti belum pasti ya Kak. Maksudnya harus diteliti lagi misalnya dari setiap riwayatnya gitu kan. Ya, sesuai dengan syarat-syarat sahih gitu. Ya, makasih Kak. Ini dari teman-teman yang lain. Yang lainnya mana suaranya? Silakan yang lainnya. Mungkin banyak kan. Ada berapa? Ada 36 orang. Silakan yang lainnya. Syifa Fauzia. Syifa Fauzia. Iya, Bapak. Ya, gimana komentar? Gimana, Pak? Gimana komentarnya?
Iya, aja sedikit. Maksud Kaulvia kan tadi pertanyaannya bisa bisa jadi indikasi untuk meneliti kualitas hadis atau enggak. Tadi kan udah dijelasin sama Kak Sophia kalau misalnya tahammul wal ada ini lebih ke umum, maksudnya tuh kayak tahammul wal ada ini dia lebih ke menjelaskan tentang cara mendengarkan dan menyampaikan hadis. Kayak misalnya tadi kan ada macam-macamnya tuh, ada 8, ada sama, ada asima, ada al-qiraah. Nah, itu tuh kayak misalnya kalau asima ini bentuknya itu adalah seorang rawi mendengarkan yang diucapkan gurunya dan nanti disampaikan lagi sama muridnya. Nah, itu orang yang menyampaikan dengan lafaz ini berarti dia menerima hadis dengan cara mendengarkan gurunya. Terus cara mendapatkan dan menyampaikan hadis yang paling tinggi itu caranya asima. Bisa menjadi salah satu indikator tanda-tanda rawi tersebut benar-benar mendengarkan langsung dari gurunya. Ini juga bisa menguatkan ketersambungan sanad tersebut. Jadi macam-macam tahammul wal ada ini belum tentu, maksudnya belum bisa mengindikasi kalau misalnya sami, kalau misalnya lafaz-lafaz tadi itu yang ada yang di PPT kayak sami itu hadasana gitu, tidak bisa mengindikasi kalau misalnya hadis yang pakai hadasana atau ahbarona atau yang lain-lainnya itu hadis hasan, doif atau lain-lain gitu Kak, belum bisa menentukan hadis apa gitu. Jadi cuma menjelaskan tentang gimana caranya menyampaikan dan menerima hadis dari gurunya gitu Kak. Jadi ada macam-macamnya banyak untuk menerima dan menyampaikan hadis tersebut. Gitu. Jadi belum bisa mengindikasi hadis apa gitu. Itu aja Pak. Mungkin dari yang lain bisa menambahkan. Gimana yang lainnya? Yang lainnya mana suaranya? Kak Sofia izin bertanya. Baik, silakan Kak Juwai. Kan tadi banyak kan ya udah disebutin ada sami'na dan lain sebagainya. Berarti kalau untuk yang hanya yang pakai lafadz yang wajatu doang berarti ya Kak, yang itu indikasinya oh berarti ini terputus nih di sini gitu. Untuk yang selainnya kayak sami'na, akhbarona dan yang lain sebagainya itu pasti itu sambung ya Kak. Terus apakah sebenarnya ada perbedaan nggak sih Kak? Ada efek tertentu kalau yang pakai nawalani atau nggak ada sama sekali? Hanya mereka itu hanya ya sigot biasa aja, kedudukannya sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Hanya saja yang pakai wajat tuh terputus, untuk yang selain wajat tuh yang tadi yang sudah dijelaskan yang banyak banget itu berarti tersambung gitu aja atau gimana? Terima kasih Kak. Sophia, persentase sama siapa teman? Sama Syifa Fauzia sama Sirkhifah. Siapa? Satu lagi? Sirkhifah. Yang mana suaranya satu lagi itu? Kak Joy, maaf. Ya mana? Dijelasin lagi dan orang paham gitu. Suaranya. Kak Joy. Kak Oki Kak Joy. boleh di off cam aja mungkin biar suaranya Kak Joy. jelas. Nah, oke Kak Kak Juwai, Joy. Kak Pertanyaan. Syifa minta ulang pertanyaannya. Ya, pertanyaannya itu tadi kan disebutin kan sigot-sigot bayang dari sima atau munawala atau yang lain sebagainya. Nah, apakah yang indikasi
terputus ini kan tentang terputus atau sambungnya. Nah, apakah yang indikasi yang terputus itu kalau yang wajatuh aja atau yang lain juga itu bisa kayak terindikasi nanti terputus, atau mereka itu kata-kata ini yang pakai samitu atau akhbarona atau yang tadi nawalani wa ajazah gitu-gitu itu apa kedudukannya sama gitu. Intinya itu ya udah itu tersambung aja gitu. Nggak ada efek tertentu yang pakai nawalani itu kayak gimana misalnya. Yang pakai samitu itu gimana? Sebenarnya ada efek tertentu atau nggak ada sama sekali, hanya sebatas sama aja gitu. Intinya itu tersambung aja gitu. Atau gimana, Kak? Bisa dipaham nggak, Kak? Iya, bentar ya, Kak. Baik, makasih. Gimana? Kak Juwei, Iya, Kak Ovi. kalau untuk yang pertanyaan kakak itu kan kayaknya kan nggak sih, Kak? Kan kalau yang metode yang ke-8 itu kan seorang perawi menemukan hadis yang dituliskan oleh orang, tidak semasa atau seperiode, namun tidak bertemu atau pernah bertemu tapi dia tidak pernah mendengarkan langsung dari sang penulisnya gitu. Tapi sih kalau untuk kakak maksud itu kan di sini sesuai apa di sini kan ada masing-masing metodenya ya. Tapi kan kalau untuk yang ke-8 itu kan masih apa ya kayak diperdebatkan gitu metodenya gitu. Metode ini tuh metode ini tuh tersambung atau putus gitu. Kayak gitu nggak sih Kak maksud pertanyaan kakak? Iya, Kak Ovi. Kurang jelas ya? Saya izin menanggapi ya Kak. Iya, Kak. Pertanyaan baik. Tadi kan dibahas apakah ada efeknya ya Kak, sigot ada dan metode tahammul itu. Ada Kak efeknya yang tadi kita di PowerPoint juga kan kalau misalkan metode tahammulnya Alsima, contoh sigot adanya Sami'u itu efeknya itu sanad periwayatannya itu mutasil nyambung dari gurunya. Mohon maaf Kak. Terus kemudian misalkan kalau yang tadi wajatu itu metode tahammulnya kalau nggak salah wijadah ya Kak, atau menemukan sebuah kitab yang itu tuh tidak diketahui dengan jelas gitu. Nah itu tuh bisa diketahui bisa bahwa periwayatannya itu tidak tersambung karena periwayatan yang didapatkan dari apa ya hadis di mana seseorang itu mendapat kumpulan catatan hadis tanpa ada keterangan siapa pemiliknya, misalkan wajatu hadal hadis itu tidak mutasil karena tidak diketahui dari siapa asalnya hadis tersebut. Ya berarti bisa ini juga bisa menyebabkan sanadnya itu ya tidak mutasil gitu Kak. Jadi misalkan kalau sanadnya
kebanyakan Samiatu atau Samiatu terus akhbarona, Samiatu hadasana dan lain sebagainya itu semakin menguatkan sanad hadis gitu. Itu kalau dilihat ya Kak Sabia. Ya itu tanggapan Lutfi aja sih. Jadi punya efek terhadap kualitas sanad. Ya, sanad hadis mata rantai gitu, Kak. Jadi kan kalau sanadnya metode tahamulnya menggunakan alsima kebanyakan itu ada 4 atau 5 itu kan berarti semakin menguatkan berarti benar-benar tersambung nih Sami itu dari gurunya langsung dari Sami itu ini sampai itu ini gitu. Berarti semakin ke bawah ya kan alsima al-qiraah dan ijazah juga kan nyambung jika ijazahnya itu jelas gitu. Iya gitu. Ya kan dari gurunya ke muridnya gitu jelas. Gitu. Gimana Kak Juai? Dengar nggak sih? Kak Juai, Jadi intinya kayak untuknya ya udah kayak tersambung. Terus kalau yang pakai sami itu semuanya itu yang lebih kuat gitu ya. Ya bisa makin menguatkan gitu Kak sanadnya. Tapi Menguatkan tetap mata. kan yang untuk yang selainnya itu, yang selain wajah tuh, yang selain nawalah yang enggak ijazah juga, selain yang ikhtilaf, berarti itu disebut ittisalus sanad tapi gitu kan. Bisa tapi dengan syarat-syarat kayak munawalah tadi tuh. Munawalah tuh Ya, selain yang nawalani wa munawalah yang ijazani. wajazani. Nah, selain iya yang itu. munawalah tanpa wajazani. Berarti selain yang munawalah wajazani sama yang wajatu itu udah kalau nemu kata-kata ini, ini pasti nih yang itu solus sanad nih kayak gitu. Gitu kan ya? Iya, tapi dengan mungkin ada apa ya? Kekuatan kekuatan gimana sih jelasinnya? Kayak Alfi suaranya pasti hilang. kan pasti langsung Suaranya ya bisa ya selain yang itu pasti kan langsung bisa tersambung tapi mungkin ya ini enggak sekuat menggunakan sigot ada sami itu ada sana atau akhbarona dan sebagainya. Tapi bisa jadi tersambung selain yang wajatu dan munawalah yang tanpa ijazah. Makasih Baik, Kak Alfi, Kak Sofia, dan Kakak Farhan. Sofia bisa menambahkan. terima Ya, kasih. Iya, makasih Kak Sofia sebelumnya. Ya, yang kurang lebih kayak gitu. Seperti kata Kak Sofia tadi, ya ada efeknya gitu. Ya, jumhur ulama juga sepakat yang asima itu derajatnya emang paling tinggi gitu kan. Terus mengenai wijadah itu yang ikhtilaf ini tuh bukan masalah metodenya yang diikhtilafin, tapi ya ininya mungkin lebih ke hadisnya itu sendiri gitu. Kan ini ada yang dikategorikannya mungkoti kan. Wijadah itu kan dikategorikannya mungkoti karena mereka tidak bertemu langsung dan hidupnya juga tidak semasa gitu kan. Jadi makanya dikategorikannya munkoti. Kalau di buku buku Ulumul Hadis ya. Di sini ada yang diperdebatkannya itu ya kan lebih ke ininya sih apa sih? Entah, mana tadi kok yang ini. Jadi dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Muslim
banyak juga nih kan terdapat hadis yang diriwayatkan dengan metode wijadah kan. Nah, dan mengenai mengamalkan hadis dengan metode wijadah terdapat perbedaan pendapat. Jadi yang lebih ke ikhtilafnya ini tuh bukan metode ininya tadi, tapi lebih ke tentang hadisnya gitu. Kebanyakan ulama hadis dan pengikut Imam Malik tidak memperbolehkan mengamalkannya, sedangkan Imam Syafi'i dan pengikutnya memperbolehkannya. Bahkan menurut sebagian muhakkik Syafi'i mewajibkan untuk pengamalannya jika mencapai derajat sikoh kayak gitu. Jadi bukan berarti menggunakan metode wijadah kita nggak bisa ngamalin hadis itu gitu. Gitu sih lebih ininya. Tapi kalau tentang munkoti itu emang kalau yang pakai metode wijadah ini tuh termasuk ke munkoti gitu. Kalau dalam hal sanad. Berarti nanti jadinya kan itu kan ya Kak. Maksudnya kalau mengkoti berarti otomatis jadinya nanti doif kan. Walaupun nanti ada apa sih namanya? Ada macam-macamnya sendiri kan doif. Intinya yang wajar itu berarti nggak itisal kan gitu kan. Kalau selain wajar itu baru itisal gitu ya. Itisal sanad. Gitu kan ya Kak. Iya ya. Insya Allah ntar dijelasin sama Bapak ya. Saya takut salah juga. Soalnya kan masalah hadis itu lebih banyak gitu. Perhatikan sini. Silahkan kameranya diaktifkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita diskusi tentang sigot tahammul wal ada. Tahammul itu apa tahammul? Tahammul itu menerima riwayat. Tahammala ya tahammul, mengemban gitu kan, atau menerima riwayat itu tahammul. Saya menerima riwayat dari seorang syekh, itu tahammul. Nah, al-ada itu menyampaikan kembali riwayat tersebut, meriwayatkan kembali hadis tersebut. Setelah saya tahammul dari guru saya, katakanlah misalnya guru saya Pak Kiai Alim Mustafa Yakub, saya menerima hadis dari beliau, itu tahammul namanya. Kemudian apa yang saya dengar dari beliau, saya sampaikan lagi ke kalian. Nah, itu namanya al-ada. Gitu ya, al-ada. Makanya dari silah sigot tahammul ada. Sigot itu bentuk lafal ya. Sigot itu bentuk lafal ketika seorang perawi menerima sebuah hadis. Ya. Nah, di sini ada berapa tadi? Ada 8 bentuk, ada 8 sigot tahammul wal ada. Ada as-sima, ada al-qiraah, ada al-ijazah, ada al-munawalah, ada apalagi tadi itu al-kitabah, al-i'lam, al-wasiyah, dan al-wijadah. Nah, dan dari ke-8 model periwayatan tersebut, model tahammul wal ada tersebut, sigotnya, nah tentu yang paling kuat itu adalah yang nomor pertama, yaitu as-sima. Meskipun para ulama berbeda pendapat juga, mana yang lebih kuat antara as-sima dengan al-qiraah ala syekh, gitu ya. Pendapat yang paling masyhur, yang paling kuat adalah yang pertama, yang as-sima. Tapi ada yang mengatakan bahwa yang paling kuat itu adalah qiraah ala syekh. Gitu. Kenapa qiraah ala syekh dinilai lebih kuat ketimbang as-sima? Ya, karena qiraah ala syekh ini ketika si murid, si rawi membacakan di hadapan seorang guru, nah maka kesalahan yang
yang terjadi dalam diri seorang rawi, atau kesalahan yang dialami oleh seorang rawi ketika membacakan di hadapan syekh, itu langsung bisa ditegur oleh seorang syekh, gitu ya. Sedangkan asima itu nggak mungkin, atau sangat kecil kemungkinan seorang rawi mengingatkan seorang syekh. Ngerti nggak maksudnya? Saya nih, saya sebagai seorang syekh, katakanlah ini pakai metode metode asima. Kan caranya itu, saya seorang syekh, kalian seorang murid. Saya membacakan hadis yang saya punya. Nah, seorang syekh bukan dalam artian dia selalu benar. Ada kalanya mungkin dia ya ada kalanya dia mengalami kekeliruan juga, gitu ya. Mungkin sedang tidak fokus atau bagaimana alasan lainnya. Ketika misalnya saya sebagai seorang syekh membacakan hadis yang saya punya, ya, kalian sebagai murid mendengarkan apa yang saya sampaikan, ya tiba-tiba saya salah, keliru, sangat kecil kemungkinan saya dibetulkan oleh kalian sebagai murid. Kenapa? Karena kalian mungkin pertama ada rasa sungkan, mungkin tuh ya. Kedua, kalian pun tidak tahu bahwa saya salah. Ada kemungkinan seperti itu, gitu ya. Nah, sedangkan metode yang kedua, yang qiraatu ala syekh, al-qiraah ala syekh, itu kan konteksnya murid membacakan di hadapan seorang guru. Ya, Ulfia membacakan hadis dan saya mendengarkan. Ketika Ulfia salah, otomatis seorang syekh itu membenarkan, gitu ya. Atau caranya itu, yang qiraah ala syekh itu cara lainnya, Ulfia dan Sofia berdua menghadap saya. Sofia membacakan sebuah hadis di hadapan saya, di hadapan syekh, dan Ulfia cukup mendengarkan apa yang dibaca oleh Sofia. Nah, itu masuknya kategori qiraah ala syekh juga, meskipun konteksnya Ulfia di sini hanya mendengarkan apa yang dibaca oleh Sofia di hadapan seorang syekh, gitu ya. Nah, bagi sebagian ulama, qiraah ala syekh ini lebih kuat ketimbang asima. Itu alasannya tadi tuh ya, alasannya. Tapi pendapat yang paling masyhur mengatakan bahwa yang paling kuat itu, yang nomor wahid itu ya asima, baru kemudian urutan keduanya al-qiraah ala syekh, gitu ya. Tadi dijelaskan tuh ada asima. Kalau asima itu redaksinya apa? Tadi juga pemakalah sudah mencantumkan hadisnya langsung, riwayat Imam Bukhari kalau nggak salah tadi itu, yang ayul islamu khair, tut'imut ta'am, wa taqra'us salam, gitu kan. Alaman arafta wa man lam ta'rif, itu kalau nggak salah riwayat Imam Bukhari tadi itu ya. Nah, di sana kan digunakan sigot sami'na atau amba'ana atau akhbarona, tapi ada juga sigot an, gitu ya, sigot an. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, tentu ada bedanya itu teman-teman, antara sigot akhbarona dengan sigot an. Kalau sigot akhbarona, hadasana, sami'na, amba'ana, dan semisalnya, itu kan sigot-sigot yang menunjukkan bahwa seorang murid ya menerima hadis tersebut dari seorang syekh dengan jalan apa? Dengan jalan mendengar langsung, bertemu langsung, mendengar langsung di hadapan gurunya, talaki langsung. Nah, sedangkan sigot an, nah perlu kalian ketahui ya, ketika sebuah mata rantai atau sanad hadis terdapat sigot an dalam sebuah periwayatan, maka itu sifatnya muhtamil. Oh, muhtamil nggak? Muhtamil itu ada kemungkinan itu munqati, gitu ya, munqati. Makanya saya dulu itu ketika ngerjain tugas akhir, teman-teman, tugas takhrij, ya, ada hadis yang bunyinya itu
inilah ahtibur rajula yansal ilma bil khoti'ah ya'maluha. Ya, itu sebagian kan pakai sigot hadasana, 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 akhbarona, ambana gitu kan. Dan semisalnya. Tiba-tiba ada sigot an. Nah, itu yang saya garis bawah itu adalah sigot an. Kenapa? Karena ketika sebuah hadis ada sigot an, itu sifatnya ihtimal, tamil itu ada kemungkinan munqati. Ya, ada kemungkinan munqati. Gitu. Misalnya saya membaca hadis bunyinya itu gini ya, ada misalkan contohnya nih. Saya misalkan katakanlah apa namanya membaca dalam sebuah hadis redaksinya gini contohnya yang mudah saja. Misalkan hadasani Ulfia, akhbaroni Sofia, misalkan akhbaroni Wirda, terus an siapa misalnya an Syifa Fauzia. Berarti ada kemungkinan antara Wirda dan siapa tadi Syifa Fauzia itu terputus, ada kemungkinan terputus, tapi ada kemungkinan juga itu tersambung, gitu, ya. Kalau sebuah hadis model periwayatannya atau sigot periwayatannya menggunakan sigot an. Tapi kalau misalkan sigot yang digunakan tadi itu hadasan akhbarona dan semisalnya itu menunjukkan kepastian bertemu antara guru dan murid, gitu ya. Nah itu yang perlu kalian garis bawahi. Oke. Nah tapi bagaimana kalau kemudian sigot an itu terdapat dalam riwayat Imam Bukhari, gitu ya. Tadi kan saya katakan sigot an itu menunjukkan adanya kemungkinan tidak bertemu, ya, kemungkinan tidak bertemu, ada kemungkinan munqati. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, bukankah di dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ya, di mana dua kitab ini dianggap sebagai ashahul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Quran. Ya, bukankah di dalamnya juga di dalam dua kitab tersebut, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu ada banyak riwayat-riwayat yang sigot periwayatannya menggunakan sigot an. Nah, teman-teman, itu ketika Imam Bukhari atau Imam Muslim menggunakan sigot an, nah itu tidak mesti kita kemudian ragu, tidak mesti kemudian ragu, oh, jangan-jangan ini munqati atau dan semisalnya. Nah, beliau berdua ketika menggunakan sigot an itu sudah meneliti sendiri. Jadi kalau kita mengkaji ulumul hadis bab hadis mu'an'an, ya hadis mu'an'an itu ada syarat-syarat tertentu ya yang dimana mu'an'an itu setingkat dengan mutasil, gitu ya. Jadi sigot an'an sigot itu kan sebutnya apa ya, an-anah, an-anah, an-anah itu tuh an gitu. Nah sigot an-anah gitu itu setara dengan sigot hadasana atau akhbarona dengan syarat-syarat tertentu. Ya ada syarat-syarat tertentu. Ya, silahkan kalian buka itu di kitab Mustalah Hadis di bab hadis mu'an'an. Nah, gitu. Ya. Oke. Apalagi tadi yang didiskusikan? Jadi jelas sampai sini ya. Bedanya mu'an'an dengan sami'na, akhbarona dan lain sebagainya. Tadi dijelaskan apa itu sami'na, apa itu maksud saya sigot as-sima, kemudian qiraah ala syekh, al-ilam, kemudian al-wijadah dan sebagainya, dan tadi sudah dipilah, nanti kalian baca sendiri aja tadi ya dari PowerPoint, saya rasa sudah cukup baik dari PowerPoint tadi itu. Kemudian ada al-wijadah juga ya, ada terbagi dua juga yang munawalah itu, yang ma'al ijazah ya makrunatun bil ijazah dan ghairu makrunatun bil ijazah gitu kan. Ada yang disertai dengan ijazah, ada yang tidak disertai dengan ijazah. Nah, tentu dampaknya akan beda. Itu tadi saya rasa kalian bisa memahami langsung dari materi yang disampaikan tadi itu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah
ketika kita membaca sebuah hadis dan sanadnya itu semuanya menggunakan sigot hadasana atau akhbarona atau sami dan semisalnya yang menunjukkan kepastian bertemu. Saya katakan tadi bahwa sigot hadasana, akhbarona dan semisalnya yang ada dalam mata rantai hadis itu menunjukkan adanya ittisalus sanad, kepastian bertemu antara satu guru dengan yang lainnya, antara satu rawi dengan yang lainnya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ketika sebuah hadis mata rantainya semuanya menggunakan sigot hadasana ya, dan misalnya itu menunjukkan kesohihan sebuah hadis atau paling tidak menunjukkan apa keaslian atau hasannya sebuah hadis ya. Nah, saya rasa atau bukan saya rasa ya memang eh, apa para ulama merumuskan sigot kayak gitu itu bukan satu-satunya tolak ukur untuk mengetahui kualitas hadis. Nah, tadi seperti yang dikatakan Sofiah tadi, saya rasa sudah betul. Sigot tahammul wal ada ini ya paling tidak hanya untuk mengetahui ketersambungan sebuah sanad. Makanya di antara subbab materi ini kan tadi itu apa? Di antara subbabnya itu sigot tahammul wal ada dan implikasinya terhadap ketersambungan sanad, bukan implikasinya terhadap ke kelemahan atau keaslian sebuah hadis. Jadi belum ke sana. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak diketahui langsung, kata siapa Ulfia tadi, bisa nggak bisa diketahui langsung nggak ini apakah ini hadisnya sahih atau hasan? Maka jawabannya belum bisa. Kenapa? Karena untuk mengatakan sebuah hadis itu sahih atau hasan, variabelnya bukan hanya ittisalus sanad. Standarnya itu, tolak ukurnya, kriterianya bukan hanya ittisalus sanad, tapi ada berapa? Ada 5. Ada berapa? Ada 5. Syarat-syarat hadis sahih apa, teman-teman? Ittisalus sanad, ya. Ada latur ruwah, dobtur ruwah, ada musyudzuz, ada illah. Ada berapa itu? Ada 5, ya. Nah, sigot tahammul wal ada ini ya itu hanya baru bisa membantu membantu mengetahui poin yang pertama ini. Poin pertama, ittisalus sanad. Jadi ittisal enggaknya sebuah sanad itu paling tidak bisa terbantu melalui sigot yang digunakan. Terputus atau enggaknya atau tersambung enggaknya sebuah sanad hadis itu bisa terbantu, paling tidak bisa terbantu, bisa diketahui ya oleh atau bisa diketahui melalui sigot yang digunakan pada saat periwayatan hadis itu, atau sigot yang digunakan dalam mata rantai itu. Apakah sigot yang digunakan itu sigot yang menunjukkan sima, hadasana, akhbarona, sami'na, amba'ana dan seterusnya, atau sigot an. Kalau kemudian yang digunakan adalah sigot an, maka kita di sana layak untuk curiga. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan itu munqati. Jangan-jangan itu mutasil. Tidak mutasil maksud saya. Jangan-jangan itu tidak mutasil, melainkan munqati. Nah, untuk memastikan itu mesti diteliti lagi. Gitu ya, mesti diteliti lagi. Nah, tapi sekali lagi teman-teman saya mengingatkan ketika Imam Bukhari atau Imam Muslim ya menggunakan sigot an-ana, kalian tidak perlu ragu ya, karena beliau berdua itu artinya sudah meneliti langsung ketersambungan sanad itu. Jadi adanya sigot an dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu nggak ngaruh pada tersambung enggaknya sebuah sanad hadis. Gitu ya. Nah, gitu. Tapi ketika misalnya kalian mendapat tugas untuk mentakhrij hadis ya, mendapat tugas untuk mentakhrij hadis,
itu bukan dalam artian kalian boleh untuk tidak menampilkan sisi ilmiahnya, misalnya mentang-mentang Imam Bukhari itu menggunakan sigot hadasana atau akhbarona, atau meskipun meskipun misalnya tadi menggunakan an, tapi karena kalian tahu bahwa kedua kedua ulama tersebut ketika menggunakan sigot an itu sudah tetap itu sudah menunjukkan kepastian bertemu karena dengan alasan keduanya telah meneliti, tentunya itu bukan dalam artian kalian ketika mendapat tugas mentakhrij hadis ya menunjukkan ketersambungan sanad itu tidak mesti menunjukkan apa namanya tarikh wafayat misalnya, tidak bukan dalam arti seperti itu. Kalian harus tetap menunjukkan misalnya menunjukkan ya muridnya ini lahir tahun berapa, gurunya lahir tahun berapa, kemudian ketemunya di mana, kemudian kira-kira kemungkinan bertemunya di mana dan seterusnya dan seterusnya. Nah, artinya ketika ketika menunjukkan tuh apa namanya ketika misalnya mendapat tugas takhrij dan dirota sanad, kalian harus tetap menunjukkan sisi ilmiahnya. Ya, meskipun sekali lagi sigot hadasana dan semisalnya itu sudah menunjukkan kepastian bertemu. Nah, gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Kalau tadi itu saya katakan bisa nggak misalnya kalian tadi mengatakan bisa diketahui apakah hadis ini misalkan hasan atau dan seterusnya. Jadi sekali lagi itu belum langsung dapat diketahui karena sigot tahammul ada itu hanya sekedar membantu mengetahui ketersambungan sanad, mengindikasikan ke sana saja. Kalau si hasan itu kan tahap berikutnya adalah apa? Untuk mengetahui apakah itu sahih ataukah hasan, ya mesti di ini lagi, mesti di apa namanya? Teliti lagi masing-masing periwayat di dalam hadis tersebut. Ya. Misalnya di apa saya contohkan itu Haddasani Ulfiyah, kemudian Haddasani Sofiyah, Akhbaroni Wilda. Nah, ketika kita ketahui atau kita teliti dalam kitab Rijalul Hadis, dalam kitab Jarh wa Ta'dil ya, biografi para periwayat, kita ketahui bahwa seorang perawi namanya Wilda Absari itu dia itu hafalannya itu agak-agak kurang, ya agak-agak kurang, ya maka itu akan berdampak kepada keaslian sebuah hadis. Bahkan kehafalannya misalnya sangat lemah. Nah, maka apa namanya hadisnya menjadi dhaif. Nah, kalian dan jangan lupa juga itu artinya apa? Sebuah hadis, kalian menemukan sebuah hadis misalnya belum diketahui dari kitab apa itu hadis itu adanya. Tapi sanadnya itu sepintas tampak meyakinkan. Nggak ada yang menggunakan sigot an-ana. Ya, hadasana fulan, akhbaroni fulan. Bapak suaranya putus-putus, Pak. Sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada. Kedengaran nggak suara saya? Suara saya kedengaran? Suara saya Kedengaran kedengaran nggak? tadi putus-putus. Ya, sekarang udah kedengaran. Udah, Pak, udah. Ya. Jadi gini teman-teman. Nah, begitu pula ketika kalian menemukan sebuah hadis, ya, belum diketahui dari mana sumbernya. Yang kalian baca adalah hadis tersebut ya menggunakan sigot mutasil, menggunakan sigot sigot itisol semua. Misalkan akhbarona fulan, akhbarona hadasana amba'ana, terus sami'na Rasulullah SAW. Itu kan nggak ada sigot di sana. Semuanya sigot yang menunjukkan ketersambungan sebuah sanad. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah itu sudah menunjukkan keaslian sebuah hadis? Apakah itu sudah pasti hadis itu sahih? Belum tentu itu menunjuk hadis. Sekalipun sigot periwayatan di dalamnya itu menunjukkan kepastian bertemu, menunjukkan kemutasilan sanad semuanya. Gitu ya. Karena saya katakan tadi variabelnya tidak cukup pada sigot periwayatan ya untuk menghukumi sebuah hadis sahih enggaknya tolak ukurnya
ya tolak ukurnya, variabelnya tidak cukup hanya dengan cara mengetahui sigot tahammul. Tidak cukup hanya dengan mengetahui eh, periwayatan, gitu ya. Sampai di sini bisa dimengerti nggak teman-teman? Ya, bisa. Oke. Apalagi tadi yang mesti disampaikan? Ada yang dipertanyakan nggak? Silakan. Kalian siapa namanya? Sofiah Nuha, bisa mencerna nggak apa yang saya sampaikan tadi? Insya Allah Pak cukup bisa dipahami Pak. Ya. Wafi wifakia. Wafi wifakia. Ya Bapak. Bisa memahami apa yang saya sampaikan? Insya Allah paham Bapak. Dari Ajeng bisa memahami yang saya sampaikan dari Ajeng? Insya Allah, Bapak. Anda dari mana asalnya? Dari Ajeng. Cirebon. Cirebon. Ada apa? Iya. Sofia, Anda dari mana asalnya, Sofia? Sofia? Sophia Iya, Anda dari mana aslinya? dari Rangkas Bitung Rangkas Bitungnya di mana? di Narimbang. Oh, Narimbang. Hmm? Kok awal-awal pertemuan saya nanya-nanya ada yang dari Rangkas nggak? Kok pada diem aja? Oh, Bapak dari Rangkas. Iya. Anda Bapak Rangkas mananya? saya di Kolelet. Oh, di Kol. Iya. Di Narimbang, Pak. Dari Narimbang ke sini cuman paling 15 menit atau 20 menitan. Enggak, Pak. Naik kereta aja 1,5 jam ke Sudimara. Enggak, bukan. Dari Narimbang ke Kolelet itu saya. Oke. Oke, Sofia. Anda dulu mondok di mana, Sofia? Al-Mizan. Di Darul Azhar. Darul Azhar sini. Di mana? Komdik itu. Iya, di Komdik. Oke. Baik, silahkan yang lainnya ada pertanyaan. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Itu kan ada yang di PPT itu ini Pak, ada kemungkinan mendengar sendiri ataupun tidak. Itu yang pakai ruwiyah, hukiyah, ana, quri'ah itu kan ya. Apakah yang nanti syarat-syarat yang bisa jadi akhbarona sami'na yang tadi yang Bapak sebutin itu juga menjadi syarat-syarat yang bagi hukiyah, ruwiyah atau an atau quri'ah atau enggak Pak? Apa khusus di an aja? Oke. Perhatikan ini teman-teman. Jadi dalam bab mu'an'an, dalam bab hadis mu'an'an, pada dasarnya an-anah ini menunjukkan adanya kemungkinan tidak bertemu. An-anah ini teman-teman akan dihukumi setara dengan sigot jazm, dengan sigot sigot hadasana dan seterusnya, ya itu disebut dengan sigot jazm, ya, dengan dua syarat, ya. Mudah-mudahan ini dua syarat ini saya nggak samar-samar. Kadang saya karena di dalam istilah ilmu hadis ini istilahnya terlalu banyak, ya, dan syarat-syaratnya terlalu banyak. Ini syarat ini istilahnya ini banyak syarat-syaratnya, ya. Mudah-mudahan ini tidak tertukar. Nah, syaratnya itu ada dua untuk dapat dikatakan bahwa sigot an-anah itu setara dengan
setara dengan sigot hadatsana. Yang pertama adalah ittisalus sanad. Ittisalus sanad itu sendiri artinya apa? Terbukti bahwa keduanya itu bertemu dengan cara apa? Dengan peneliti. Gitu ya. Contohnya, jadi yang menggunakan an itu siapa? Ya, Ulfia an Sofia. Ketika Ulfia menggunakan an Sofia, berarti ada kemungkinan Ulfia dan Sofia ini tidak bertemu. Gitu ya. Ada kemungkinan, bukan dalam artian pasti tidak bertemu. Ada kemungkinan bertemu, tapi ada kemungkinan juga tidak bertemu. Gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah meneliti kitab-kitab rijalul hadis, kitab-kitab tarojim, ya, tarojum. Kita lihat di biografi Ulfiyah, ya, seorang periwayat hadis ada yang namanya Ulfiyah Hasanah. Tapi nama Ulfiyah Hasanah ini bukan satu. Biasanya yang membedakan itu adalah gelarnya atau misalkan kunyahnya, ya, Abu siapa atau gelarnya apa misalnya. Sebagai contoh misalnya, kalau orang-orang di Kufah atau di Basra sana kan sering menisbahkan daerah kelahirannya ke namanya. Misalnya Ulfiyah di sini orang mana? Orang Basrah, berarti Ulfiyah Hasanah al-Basri. Kalau Ulfiyahnya orang Kufah, Ulfiyah Hasanah al-Kufi. Gitu ya. Kalau Ulfiyahnya orang Dimashqi, Ulfiyah Hasanah ad-Dimashqi, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, biasanya dinisbahkan ke ininya, terus punya kunyahnya. Ulfiyah ini perempuan. Dia misalnya punya anak namanya siapa? Hisham. Bukan Hisham, namanya siapa ya? Pakai Hisham. Ya, Ulfiyah ini punya anak namanya Hisham. Berarti ininya apa? Kunyahnya Ummu Hisham. Gitu ya. Ummu Hisham. Emaknya sih Hisham. Itu kan yang disebut dengan kunyah. Terus Ulfiyah ini dia lahir tahun berapa dan wafat tahun berapa. Kemudian di datanya dijelaskan Ulfiyah ini pernah menerima hadis dari siapa saja. Ulfiyah pernah menerima hadis dari Wilda. Gurunya ada namanya Wilda. Ulfiyah pernah menerima hadis dari Syifa Fauziyah. Ulfiyah pernah menerima hadis dari siapa lagi di sini? Juwairiyah dan seterusnya. Biasanya redaksinya itu apa? Sami'an. Sami'an. Nah, atau kalau perempuan berarti sami'at ya. Sami'at an. Dia pernah mendengar hadis dari siapa saja. Ada nama-namanya guru-gurunya dicantumkan, Juwairiyah, Wilda, kemudian Syifa Fauziyah, terus guru-gurunya. Atau kalau konteksnya di IKI misalkan disebutkan guru-gurunya, ada Pak Udin Nuha, ada Pak siapa, terus itu data-data guru Ulfiyah. Ada di biografinya, biasanya di biografi para periwayat hadis. Nah, ketika di rentetan guru-guru Ulfiyah itu misalnya ada ternyata yang namanya Sofiyah. Ya, Sofiyah. Ini Sofiyah mana dulu ini? Telah diteliti, ternyata Sofiyah An-Narimbangi. Ya, karena orang Narimbang. Atau Sofiyah Ar-Rangkasi, karena orang Rangkas. Berarti jelas tuh ya, bahwa di data biografi Ulfiyah, itu ada namanya gurunya bernama Sofiyah, ya, itu dari Rangkas atau dari Narimbang. Gitu ya. Dan tahun lahir wafatnya pun, keduanya ini memungkinkan untuk bertemu, teman-teman. Memungkinkan untuk bertemu. Contohnya, ini tadi yang gurunya, siapa yang gurunya? Sofiyah ya gurunya ya. Sofiyah, contoh, wafat tahun, contoh ini, Sofiyah wafat tahun 2000, contoh ini. Wafat tahun 2000 silam misalnya. Kemudian, Ulfiyah ini, dia wafat tahun berapa? 2015. Ada kemungkinan bertemu nggak, teman-teman? Enggak, Pak.
Ada dong, Ada Pak, kan ada. sebelumnya. Nggak jauh. Sofia wafat tahun 2000. Ulfia wafat tahun 2015. Ada kemungkinan bertemu nggak? Ada. Ada. Nah, yang enggak mungkin bertemu itu, yang ada kemungkinan enggak bertemu itu kalau misalnya Sofia wafat tahun 2000, gurunya kan Sofia ini. Ulfia wafat tahun 2080. Mungkin nggak bertemu itu? Nggak mungkin. Iya, sangat nggak mungkin. Sangat nggak mungkin. Nah, itu kan kalau dilihat dari tahun wafat ya. Nah, yang lebih jos lagi, yang lebih kuat lagi kalau diketahui tahun lahirnya. Tahun lahir. Nah, Sofia lahir tahun 1950. Atau misalkan 1950 aja ya. Nah, tahun 50. Wafatnya tahun berapa? 2000 tadi ya. Tahun 2000 artinya hidup 50 tahun. Nah, Ulfiah tahun lahirnya tahun berapa? Tahun 80. Tahun 80 ya. Kemudian wafatnya tahun berapa misalnya? Tahun 2020 ya. Tadi Ulfiah lahir tahun berapa? 2000 berapa? 80. Apa? Lahir Tahun? 80. Ya. 80-an. Ya. Ulfiah lahir tahun 80-an, wafat tahun 2030. Contoh ini mah contoh. Berarti ada kemungkinan bertemu nggak dengan Sofia sebagai gurunya? Mungkin. Kenapa? Karena paling tidak Sofia Ulfi bertemu dengan Sofia itu ya dalam rentang umur ya kira-kira 20 tahun itu. Ngerti nggak? Ulfiah lahir tahun 80, Sofia wafat tahun 2000. Berarti berapa tuh selisihnya? 20 tahun kan? 20 tahun tentang umur 20 tahun itulah kemungkinan Ulfiah menerima hadis dari Sofia. Gitu ya, ditambah di data pribadi atau misalkan di biografi Ulfiah sebagai periwayat hadis, di sana ada data yang menunjukkan bahwa di antara guru hadisnya Ulfiah yang ratusan itu di antaranya salah satunya ada guru Ulfiah yang namanya Sofia Ar-Rangkasi. Jelas gak itu? Jelas gak? Ittisalus sanad gak? Nah, sekarang setelah tahap itu dilakukan, langkah berikutnya untuk memastikan kedua, tinggal dilihat juga di biografinya Sofia. Tadi kan baru dilihat dari biografi muridnya Ulfiah ya. Langkah berikutnya dilihat dari biografi gurunya Sofia Ar-Rangkasi. Ya, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Kemudian dia gurunya siapa saja, kemudian muridnya siapa saja. Biasanya redaksinya kalau tadi dari Ulfiah ke Sofia biasanya sami'at-an. Ya, kalau laki-laki sami'an. Nah, dia pernah mendengar an dari siapa? Tadi kan dari Sofia. Kalau sebaliknya, ya, Sofia punya murid siapa saja, maksudnya siapa saja orang-orang yang pernah mendengar hadis dari Sofia. Biasanya ada di bawahnya itu. Misalkan sami'a anhu, pernah mendengar darinya. Itu kan apanya? Menunjukkan bahwa siapa saja murid-murid yang pernah mendengar hadis dari Sofia. Nah, di bawahnya itu siapa aja misalkan murid-muridnya, ada si A, ada si B, ada si C, terus di antaranya di bawahnya ada namanya Ulfiah Hasanah. Nah, itu menunjukkan kan? Menunjukkan bahwa di antara murid Sofia ini ada yang namanya Ulfiah Hasanah. Berarti kan tuh saling tuh ya di taruh di tarjamahnya atau di biografi periwayat bernama Ulfiah juga ada namanya Sofia sebagai gurunya. Begitupun sebaliknya di biografinya Sofia sebagai periwayat hadis ada salah satu muridnya bernamanya Ulfiah. Gitu ya. Nah, ini menunjukkan kepastian bertemu nggak? Itisol nggak?
Ya, menunjukkan Iya, itisol gitu ya. Itu menunjukkan Ya. itisol. Itu menunjukkan itisol. Nah, itu syarat pertama. Gitu ya. Nah, syarat kedua ya, syarat kedua itu alla yakuna mudallisan. Syarat yang kedua tidak boleh tidak boleh periwayatnya itu seorang mudallis. Kalian sudah tahu belum mudallis itu apa? Mudallis itu pernah pernah tahu nggak mudallis itu apa? Belum, Pak. Cara belum. Iya, iya, dulu itu sudah dijelaskan semestinya di mana di apa ya di bab mustalah hadis, di ilmu mustalah hadis semestinya itu sudah dijelaskan, kalian sudah tahu istilah itu ya. Itu pertama dari syaratnya supaya sigot an itu setara kedudukannya, kekuatannya dengan sigot apa? Dengan sigot hadasana dan semisalnya itu pertama apa? Eh, apa tadi itu? Pertama itu itisolu sanad ayat asila sanaduhu ya. Kedua tadi itu apa? Allah yakuna mudallisan. Mudah-mudahan poin kedua ini nggak salah ya. Nanti kalau ini salah akan saya revisi lagi di pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan poin kedua ini nggak salah. Syarat yang keduanya itu Allah yakuna mudallisan. Orang perawinya itu nggak mudallis. Mudallis itu apa? Mendistorsi. Mendistorsi itu bagaimana? Misalnya Ulfia ini dia punya riwayat sebuah hadis. Dia ngaku langsung itu an Sofia. Pada faktanya dia tidak menerima hadis itu langsung dari Sofia, tetapi sebenarnya dia menerima dulu dari Wilda Absari, kemudian baru ke Sofia, gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal, Wilda Absari itu dia hilangkan, gitu ya. Dia hilangkan. Ulfia tiba-tiba langsung ngaku menerima dari Sofia. Nah itu namanya mudallis. Itu salah satu jenisnya kayak gitu. Dan ada banyak jenis lainnya. Bisa dipahami maksudnya? Bisa dipahami? Bisa? Nah, gitu. Nah, kalau itu dua poin itu terpenuhi, maka sigot an itu setara dengan sigot hadatsana, akhbarona, amba'ana, dan lain sebagainya. Dan semisalnya. Nah, gitu. Bisa dicerna nggak paparan saya, teman-teman? Iya, bisa. Ya. Kalau kalian fokus, saya yakin itu ngerti. Kecuali kalian sambil main Instagram, ya udah pasti nggak ngerti itu. Tadi saya mengambil logika, ya menganalogikan sana sini itu kan menurut saya cukup jelas. Itu yang tadi memperhatikan, saya percaya bahwa kalian ngerti ya yang memperhatikan. Zulfa Amalina mana? Zulfa Amalina. Zulfa Amalina bisa mengerti nggak yang saya sampaikan? Saya agak telat itunya karena di kamar mandi. Nanti saya lihat lagi rekatannya, tapi Nanti agak kalau jelas dikit-dikit. untuk lebih jelasnya kalian bisa nanya ke pemakalah tuh yang saya rasa tadi memperhatikan saya. Ika Nur Aini ngerti nggak? Dikit-dikit Bapak ngertinya, Pak. Dikit-dikit. Kenapa nggak banyak aja? Soalnya tadi agak telat Bapak masuknya. Kenapa telat? Nganter adik sekolah. Oh. Nanti kamu tanya aja ke teman yang mendengarkan secara utuh itu ya tentang Iya Pak, nanti juga dengerin rekamannya. tahammul wal ada ini. Oke, gitu. Jadi gitu, siapa tadi itu namanya? Sofia, yang lainnya ya. Siapa? Syifa Fauzia. Makalah satu lagi namanya siapa? Sirkhifah. Opi Irkhifah. dipanggil. Oh ya, Irkhifah. Sulit ingat namanya soalnya Irkhifah. Oke. Nanti bisa tanya ke mereka yang memperhatikan, saya yakin mereka ngerti ya tentang kekuatan sigot hadasana, kekuatan sigot anak-anak, implikasinya itu bagaimana ya, itu bisa ditanyakan langsung ke mereka tadi itu. Nah untuk lebih jelasnya kalian nanti ya ngaji sendiri
baca sendiri, mulai ngaji ke siapa misalnya gitu ya. Sebagai pendalaman tadi saya hanya mengantarkan saja, ya, mengantarkan saja itu yang dimaksud dengan sigot tahammul wal ada. Jadi ketika kalian meneliti hadis, ada redaksi an, ketika kalian ditanya tuh sama orang, apa bedanya an dengan hadasana atau akhbarona, kalian bisa menjelaskan kayak tadi itu, bahwa an itu masih ihtimal, ya masih ada kemungkinan terputus, ya maybe tersambung atau maybe terputus, gitu ya, kira-kira gitu bahasa kaliannya. Tapi an itu bisa dikatakan setara dengan sigot hadasana kalau memenuhi syarat-syarat tadi itu, ya. Kalian bisa membuktikan bahwa antara murid dengan gurunya itu bertemu, ya, setelah melakukan penelitian melalui kitab-kitab rijalul hadis, ya, kitab-kitab tarojum riwayah. Kemudian kalian bisa menemukan bahwa murid dan gurunya itu bukan orang-orang yang katakanlah mudalis, bukan orang-orang pemalsu, pendistorsi dan semisalnya. Nah, kalau itu terpenuhi syarat itu, maka kedudukan sigot an tadi itu setara atau seimbang dengan sigot hadasana, sehingga sanadnya bisa dikatakan terputus. Ya, bisa dikatakan apa? Bersambung maksud saya. Ya, sehingga sanadnya bisa dikatakan bersambung. Langkah berikutnya untuk mengetahui itu asli atau enggaknya sebuah hadis, sebuah riwayat, tidak cukup sampai di situ. Kalian mesti meneliti variabel-variabel lain. Apakah hafalannya kuat? Apakah dia bukan seorang kandab dan semisalnya. Kalau itu semuanya terpenuhi, baru sebuah hadis dapat dikatakan sebagai sebuah hadis yang otentik, yang sahih. Gitu ya. Bisa dimengerti semuanya, bisa. Insya Allah, Bapak. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita diskusikan bermanfaat. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak.